kasus Kerry kita tahu lah ini soal pendanaan politik apa di baliknya yang kita tidak tahu. Banyak yang bilang katanya dia disandra aja. Kok sidang bisa sampai jam 2 malam? Oh ya? Ya. Ini kan gua ngeliat Kerry itu gara-gara Ahok Ya, minta Pak Jokowi diadili. dipanggil lah. Oh ya, dipanggil, Menteri BUMN dipanggil. Lalu kalau menurut lu ada mens rea-nya kalau kata bahasa Panji nih. Sehingga ada guru besar tuh, saya benci sekali kalau dia ngomong ini ya. KPK bubarkan katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sorry nih kalau ada berisik-berisik itu nggak apa-apa lah. Ini kan kita bersama-sama. Ya. Bersama-sama. Fansnya Hensa. Fair. Itu apa namanya? Sekarang kan banyak banget kasus-kasus hukum setelah ini ya, setelah case-nya Hasto, Tom Lembong, Ira ASDP. Ini kita nih banyak banget kemudian kasus-kasus yang serupa-serupa. Ada Syahril Japarin. Dia ngirim surat sama gue tadinya. Senior gua tuh ya. Syahril Japarin ya? Dia direktur BUMN, dia tidak merasa menerima aliran dan merugikan negara, bahkan apa namanya tidak ada aliran dana ke dia. Tapi akhirnya dia divonis 10 tahun. Nah dia juga pengen keadilan. Terus ada lagi case-nya Nadiem. Terus ada yang sampai apa ya menurut gua menjadi perhatian internasional tuh Kerry Rija Khalid. Karena bisnis. Ya. Nah itu gimana sih sebetulnya? Kenapa kemudian hal seperti ini tuh kerap terjadi? Padahal gue sih yakin Kejaksaan Agung sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Ya, ada hipotesa penelitian kita nih, tapi belum selesai namanya juga Ya hipotesa, nggak apa-apa hipotesa. Ya, dugaannya pemberantasan korupsi sudah beralih kiblatnya dari sungguh-sungguh memberantas korupsi menjadi memberantas lawan politik. Maka ada beberapa figur yang punya korelasi ke sana. Oke. Begitu sih herannya. Nah, Karena udah bawa lawan-lawan politik juga bukan begitu. hanya terjadi di Indonesia. Oke. Itu terjadi di mana-mana. Ingat kasus Presiden Nixon ya? Nah, Orang kan fokusnya kecurangan pemilunya. Tapi kan itu upaya Presiden Nixon untuk kriminalisasikan lawan politiknya. Ya kan? Ingat Hosni Mubarak nggak? ya. Dia pernah memenjarakan pesaing politiknya di saat pemilu mau berlangsung. Oke. Putin, siapa yang bisnis minyak itu? Michel, gitulah nama orang Rusia. Ya, kalau gua nggak salah Abramovich. Bukan. Abramovich kan orang Rusia. Bukan lawannya. Kan orang Rusia Abramovich. Iya. Nah, bukan ya, bukan. Kita anti yang Chelsea. Ya. Jadi banyak model seperti itu bahkan terhadap lawan politik, orang yang punya dana besar untuk meruntuhkan dia seperti Putin ya. Karena si Michel itu dia pernah ditanya oleh Putin, apa sih masalah pemerintahan kita sesungguhnya? Dia jawab katanya, korupsi di birokrasi katanya. Dia berani sekali kan, sampai hampir miskin dia dibuat Putin, dipenjarakan gitu ya. Nah, apa yang terjadi juga begitu pasca KPK diambil alih ya. Sehingga ada guru besar tuh, saya benci sekali kalau dia ngomong ini ya, KPK bubarkan katanya. Ada itu guru besar barusan tadi. Ya, paham. Saking dia kesalnya dengan pemberantasan korupsi. Nah makanya muncullah orang yang jadi lawan politik, orang yang punya korelasi dengan politik itu kemudian dikriminalisasi. Bukannya mungkin mereka tidak melakukan tindak pidana, belum ke sana, kita nggak membuktikan ke sana. Tapi proses yang tidak adil bagi saya itu sebuah pelanggaran juga. Yang mana nih lu contohnya yang mana? Misalnya di Tom Lembong kan, Ya.
menteri dia saja yang diambil, menteri perdagangannya. Yang Padahal yang lain enggak. padahal besar begitu ya. Jadi timbul pertanyaan, kenapa hanya fokus ke orang yang merupakan pesaing politiknya ya. Ya. Hasto pun bagi saya, kalau Hasto itu diambil dari awal ya, mungkin orang tidak akan banyak yang ribut mempertanyakan proses pengambilan itu. Tapi setelah berpisah ranjang dengan Pak Jokowi, kok tiba-tiba diambil. Kemudian ada pernyataan dari Effendi Simbolon. Untung 4 tahun yang lalu nggak diambil. Kalau diambil, Pertanyaannya, berarti ada yang menghalang-halangi proses hukum dong. Kalau tidak karena Pak Jokowi katanya, sudah diambil 4 tahun yang lalu. Adil nggak kalau proses yang kemudian karenanya karena dia lawan, kemudian dijalankan prosesnya tidak adil. Begitu juga kasus-kasus belakangan ya. Jaksanya masih sama, polisinya juga sama, tapi kok Nadiem diambil gitu ya. Kan aneh juga tuh. Padahal satu kabinet dia dulu. ya. Nah, di kasus Kerry kita tahu lah ini soal pendanaan kah, politika apa di baliknya yang kita tidak Nggak, tahu. banyak yang bilang katanya dia disandra aja karena Dia ngincar karena yang bapaknya. diincar kan bapaknya. Nah, yang menarik di kasus itu soal yang barusan ini, yang orang heboh. Kok sidang bisa sampai jam 2 malam? Oh ya? Ya, sidang sampai jam 2 malam. Pak Yunus Husen tuh yang hadir jadi ahli. Ngantuk dong bro. Beliau jadi ahli jam 2 mulai. Nah tapi kasus Kerry itu salahnya di mana sih? Bagi saya prosedural dulu lah yang kita bicarakan sebelum ke material ya. Substansial. Kalau proseduralnya sudah tidak benar, kita harus sanksi dengan materialnya. Nah, dengan delik utamanya, karena proses tidak dijalankan dengan baik. Jadi bagaimana orang bisa bertanya, kok tiba-tiba oplosan berganti dengan yang lain? Nah itu materi utamanya tuh, jangan ke sana dulu, prosesnya aja udah nggak adil, apalagi pergantian delik kan. Jadi dia awalnya dikenain Kasus masalah soal oplosan. Kemudian yang sekarang Kontrak soal penggunaan bukan dari kapal ke tangki ya istilahnya, saya nggak tahu. Peralihan itu, kontrak itu ada unsur gratifikasinya. kalau kata Ahok tuh, bukan nggak tahu gue nggak. Ini sih gue penangkapan gue. Ini kan gue ngeliat Kerry itu gara-gara Ahok Ya, Ahok minta Pak Jokowi diadili, dipanggil lah. oh ya dipanggil, Menteri BUMN dipanggil. Apa namanya? Katanya dia menekan untuk dapat kontraknya, apa gimana ya? Gue nggak ngerti lah itu. Ya ada unsur gratifnya, orang memberikan hadiah untuk kemudian kontrak didapat. Oh, gratifikasi itu. pertanyaannya- Tapi emang kalau pebisnis tuh ya akhirnya pasalnya pasal gratifikasi terus ya. Iya. Pertanyaannya apa tadi? Tapi yang menarik itu kalau dilihat faktanya kan dia nggak pernah hadir main golf ya. Oh, dia nggak pernah ada. Si Kerry-nya. Jadi itu hal yang menarik lain ya. Tapi bagi saya lebih bagus ke soal keadilan proseduralnya. Misalnya ini kan sidang akan diputus tanggal 20. Oh, gua nggak ngikutin sih. Pihak terdakwa pasti punya waktu yang sempit untuk membela dirinya. Sementara dalam berbagai kesaksian dan keterangan ahli itu dilangsungkan larut malam. Menurut kita itu mustahil. Kan harusnya Ini nggak logika serius. Sidang jam 2 pagi itu serius. serius. Itu gimana Lihatlah caranya? di Zoom dan lain-lain ya. Jadi harusnya logika peradilan modern itu kan jam 9 sampai jam 5 nih semua dunia nih gagasan peradilan modern yang sidang. Apakah karena sebuah kasusnya berlarut-larut panjang boleh lewat dari jam 6? Itu tidak dibolehkan. Gagasan peradilan modernnya jam yang dipercepat harusnya jam 9 8.30 itu logikanya. Dia sedang makan. Iya, enak banget. Terus. Nah, ini tidak terlihat dari proses persidangan dan bagi saya ini fenomena yang terlihat makin ke sini ya. Proses pemberantasan korupsi itu lebih banyak menekan lawan, gimmick politik, tidak taat prosedur dan lain-lain. Yang bagi saya itu cacat hukum. Oh, itu. Tapi gua nggak tahu sih. Kalau menurut lo ada mens reanya kalau kata bahasa Panji nih.
mens rea itu kan dibuktikan karena dolus dan culpa ya. Ada kelalaian dan kesengajaan. Nah, untuk membuktikan dia lalai atau sengaja tentu harus ada penyelidikan lagi. Kalau sengaja dilarut-larutkan sudah kena itu mens rea, ada niat jahat lah. Pengaruhnya apa ke depannya? Hukum Case ini. kalau hukum dilangsungkan tidak adil, prosesnya tidak adil, ya nggak bisa. Jadi ada azas di hukum itu namanya justice delay is justice denied. Keadilan yang diproses secara terlambat adalah ketidakadilan itu sendiri, kurang lebih begitu. Jadi timing waktu sangat penting dalam menunjukkan keadilan. Kalau kita diminta membela diri terus ahlinya menyampaikan jam 2 malam, rupanya dia sakit, Pak Yunus Hussein sakit loh kakinya. Iya. Nah, itu konsentrasi fokus. Peradilan itu tidak layak yang begitu. Coba deh dilaporkan ke dunia internasional, pasti dianggap itu bermasalah. Ya itu kan makanya kan Pokoknya kalau komen langsung viral lah ya. iya, karena bawa-bawa presiden dan BUMN itu tadi itu apa namanya dan nggak bisa juga ya kalau tuduhan di medsos bahwa sebetulnya dia disandra supaya bapaknya mau datang gitu-gitu. Segala hal bisa menjadi mungkin ketika prosedural dilanggar ya. Tapi gua nggak yakin sih jaksa sampai segitunya, bro. Mudah-mudahan enggak. Saya juga berharap tidak. Ya, jadi kita tunggu aja. Jadi Tapi emang kan langsung red notice ya kasus ini ya. iya, red notice. Gue nggak ngerti tuh efeknya apa ya red notice. Ya dia akan dikejar oleh Interpol. Nah ini tadi kan sebelumnya gue ngobrol sama Prof Uceng itu tentang seperti maling itu sekarang punya standing hukum tersendiri gitu, dia bisa bela diri. Terus ini sekarang ada case, ini kan orang-orang kaya nih kan, Nadiem, terus kemudian Kerry, ada kasus sendiri. Jadi memang gue pernah bilang bahwa pemerintahan ini tantangannya itu 3, ekonomi, hukum, dan komunikasi. Jadi kelihatannya itu terus tuh permasalahannya, dan kelihatannya hukum nih nggak selesai. Lo ada Istana nggak sejago lu ya komunikasinya ya? gua rasa kurang ya. Maaf Pak Prabowo. Enggak, tapi yang nulis buku tentang Rio komunikasi ya Henry Satrio. Ada komik yang lucu tuh. Apa, Mas? Pak Presiden di kartun dilaporkan, Pak kondisi IHSG genting. Yang beliau dengar genteng. Jadilah genteng saat itu. Aduh, ini emang gak selesai. Jadi itu tadi Ferry Amsari. Thank you ya bro. Siap bro. Kasih tips coba bagaimana rakyat Indonesia hari ini menghadapi masalah hukum bila kena. Lihatlah kami berdua, kami bahagia dalam bentuk badan pun bahagia. Jadilah rakyat Indonesia yang bahagia sesuai pesan-pesan Pak Prabowo. Oke. Apalagi kalau abis ini Sep, sini deh, Sep. Sini sebentar. Fadli juga ada. Fadli aja. Masukin frame aja. Kalau gua harus ngomong ke manajemen, masukin frame gitu. Enggak lo lihat ya orang-orang bahagia. Fadli mana Fadli? Fad. Sini Fad. Apa? Ini katanya orang-orang bahagia nih. Orang-orang bahagia yang tinggi kolesterol. Tapi gua udah turun, bro. Iya lu banyak turunnya lu. Apa? Sini Fad, lu duduk sini. Duduk. Nah, coba. Turun gua mikirin negara. Enggak lu serius mikirin enggak? Iya. Tapi gua lihat lo. Dia turun karena dimarahin istri terlalu kritis gitu. Nggak, itu ya teman-teman ya. Lo saksikan ada sebuah acara TV, dia sumringah banget loh. Lo bisa sumringah gitu gimana sih? Abis itu dia komplain. Ya udah. Yang mau berdebat dengan Lu juga ada kan di acara itu? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.